Jadi sebenarnya momen di mana saya tertarik pada dunia herbal, kemudian kita seriusi sampai kita membangun perusahaan resmi berbadan hukum gitu. Yang pertama itu sebenarnya ketika usia saya, ini kita ngomong usia, jadi kita mulainya sudah masa di mana orang bilang ini sudah mulai sunset, sudah mulai menurun, mulai tidak produktif. Bayang-bayang itu pasti ada pada usia tertentu, mungkin usia 45 tahun ke atas itu udah mulai merasakan. Saya pada posisi ini belum mencapai puncak misalnya, tapi saya sudah mulai kurang dianggap orang, kurang produktif. Ini penting. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bicara tentang kesehatan, ketika sakit, pasti kita akan langsung berpikir tentang hal-hal yang berbau medis ataupun yang kimia. Tapi ada nggak sih sebenarnya solusi lainnya? Selengkapnya kita akan cari tahu langsung saja ke PT Bio Sehat Nusantara, langsung dengan pemiliknya, yaitu Bapak Haji Muhammad Nizar Muslih. Seperti apa? Langsung aja kita saksikan selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar Muslih, Direktur Utama PT Bio Sehat Nusantara, yang memproduksi produk-produk khususnya di kesehatan herbal dan sekaligus juga kosmetik yang sebagian besar berbahan herbal. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa, semoga pagi ini banyak membawa manfaat. Sebenarnya saya itu sebelum mendirikan PT Bio Sehat Nusantara, ini saya berpikir bagaimana masyarakat Indonesia ini memahami betul bahwa herbal atau tanaman-tanaman berkhasiat di Indonesia ini sangat-sangat banyak dan bermanfaat buat kesehatan. Dan ini sebagian besar masyarakat Indonesia semakin berkurang, atau khususnya anak-anak muda semakin kurang memahami betapa pentingnya tetap memperhatikan konservasi alam, herbal, dan dimanfaatkan untuk kesehatan. Sehingga saya berinisiatif mendirikan perusahaan yang memang lebih banyak untuk berkaitan dengan kesehatan-kesehatan yang berbahan herbal. Dan alhamdulillah produk-produk kami ini setelah launching 2019 kita baru mulai produksi awal, itu masyarakat antusias menerima, sebab sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sebenarnya herbal itu sangat penting, khususnya di Indonesia yang memang tumbuh-tumbuhan berkhasiat sangat banyak. Dan sampai sekarang karena di awal kita memproduksi satu brand yang namanya Sasa Herbal, karena antusias dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang, sehingga kita terus menambah varian produk yang berkaitan dengan kesehatan. Dan 2 tahun terakhir ini kita juga mempunyai satu perusahaan juga khusus di dunia kosmetik, yang tentu tidak akan meninggalkan bahan-bahan herbal sebagai daya dukung utama untuk bisa membantu kesulitan masyarakat, problem solving, sehingga masyarakat bisa menikmati kesehatan dengan murah dan dalam jangka panjang. Kesehatan itu benar-benar semakin membaik, sebab kalau herbal itu sebenarnya kan seperti kebutuhan untuk tubuh, jadi tidak ada efek negatif. Jadi herbal itu sebenarnya yang ada hanya efek positif untuk kebutuhan manusia. Itu keseimbangan tubuh itu didapat dari tanaman-tanaman herbal yang berkhasiat, seperti itu, Mas. Jadi kalau dari sisi bahasa, ini dari pengertian yang saya pahami, tentu belum tentu benar ya. Ini soal perspektif dan subjektivitas, setiap orang bebas menyampaikan pendapat. Tetapi kalau saya kalau
misalnya kita ditanya apa bedanya jamu dengan herbal. Kalau jamu itu cenderung produk tradisional yang berbahan herbal atau tanaman-tanaman berkhasiat yang cara produksinya atau pembuatannya memang benar-benar masih tradisional. Ya tentu tetap memperhatikan dari sisi kesehatan, kebersihan maupun bahan-bahannya. Ini biasanya langsung diolah, diproduksi dalam bentuk tidak masif ya, tapi langsung bisa diminum. Jadi tetapi juga ada yang dimaksud jamu yang dalam bentuk bahan baku yang sudah dalam bentuk ekstrak dijual di masyarakat, mungkin di beberapa perusahaan yang mungkin sudah berada di masyarakat, tetapi dia masih dalam bentuk ekstrak. Sedang herbal itu sebenarnya kan bahan bakunya. Jadi misalnya saya seorang herbalis, berarti saya orang yang menekuni di dunia herbal atau tanaman-tanaman berkhasiat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesehatan masyarakat. Jadi lebih kepada herbal tanamannya, herbalis itu adalah subjek atau pelakunya. Jamu itu salah satu produk herbalnya, salah satunya. Kita juga masuk ke dunia itu, tetapi bukan dalam bentuk jamu, tapi dalam bentuk juga produk herbal yang lebih variatif, lebih bisa dipakai dalam jangka panjang dan tentu sudah bersertifikat BPOM maupun halal dan ditangani oleh tim ahli yang memang mempunyai klasifikasi untuk menciptakan produk-produk herbal yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini bukan pekerjaan saya aja, tapi sebenarnya pekerjaan seluruh stakeholder ya, para pemimpin, para pemegang kekuasaan, dan para tokoh-tokoh yang memang mencintai Indonesia. Jadi mencintai Indonesia itu jangan hanya lipstik aja, harus mencintai di dalamnya juga. Itu poinnya di situ. Jadi kalau saya pribadi dengan tim PT Biosehat Nusantara, kita ini untuk supaya anak-anak muda ini tertarik untuk di dunia herbal dan menggunakan, bahkan membantu ikut menyuarakan, itu kita memang menggandeng di beberapa komunitas anak muda kemudian kita mengadakan pelatihan-pelatihan kemudian kita juga tidak kalah pentingnya, kita itu dalam untuk revenue omset ya, kita berjualan, salesnya, kita itu justru anak-anak muda yang menanginnya, dan itu sudah berlaku di seluruh Indonesia. Nah itu, jadi anak-anak muda kita upayakan mereka benar-benar secara pelan-pelan itu memahami bahwa herbal itu bukan sesuatu yang harus dijauhi. Dan kata herbal sekarang lebih cenderung kepada kata-kata misalnya natural, botanikal. Jadi itu kan konsep marketing aja sebenarnya, tapi poinnya sama, bahwa itu produk tanaman-tanaman yang berkhasiat yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kesehatan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita terus berjalan, bahkan kita influencer menggunakan anak-anak muda, ibu-ibu muda. Ini bagian penting untuk supaya anak-anak muda secara pelan tapi pasti memahami bahwa ini bagus kok untuk kita, yaitu dulu. Terus kemudian ini bisa juga menjadi bagian untuk bisnis juga, supaya mereka juga tumbuh kembang ekonominya, dan banyak cara yang kita terus berupaya untuk itu. Sebenarnya herbal itu kan tanaman, poin substansinya adalah tanaman. Jadi yang pertama,
itu bisa digunakan oleh siapapun dari usia apapun sesuai dengan apa kita membuat produk untuk siapa. Jadi kan memang ada klasifikasinya sih. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, manfaatnya apa sih gitu ya. Jadi kalau manfaatnya itu besar sekali, bahkan dalam dunia modern saat ini penelitian-penelitian para ahli di bidangnya, profesor doktor yang ahli di bidangnya di university terkemuka di dunia, termasuk di Indonesia, ini herbal ini salah satu alternatif yang penting untuk bisa mendampingi kesehatan masyarakat. Jadi manfaatnya sangat besar. Kalau kita misalnya umpamanya kita perinci masing-masing manfaat, ya kandungan herbal itu kan mulai antioksidan, antibiotik, bisa memutihkan kulit, bisa membangun jaringan baru atau sel-sel, bisa menstabilkan gula darah, macam-macam. Jadi kita tinggal mengambil setiap beberapa herbal itu punya kandungan berbeda-beda. Ini saya mohon maaf, ini disclaimer, saya bukan ahli di bidang dunia kesehatan yang berbasis medis ya, tetapi saya adalah seorang herbalis yang konsen pada dunia herbal. Nah, biar tidak terjadi nanti masuk ke ruang lain yang bukan dunia saya, bukan keahlian saya. Itu poin yang pertama. Terus bisa juga untuk manfaat-manfaat yang lain, herbal itu misalnya kita ambil contoh, misalnya kalau misalnya kita satu contoh produk boleh ya, kita kasih contoh. Misalnya kita ambil contoh, misalnya ini natural hair oil. Ini contoh produk ini. Contoh produk ini manfaat besarnya di samping bisa rambut subur, hitam menawan begitu, bisa percaya diri. Tetapi lebih dari itu, di balik kesehatan rambut yang dimiliki seseorang, maka produk ini bisa satu misalnya anti ketombe dan anti rontok. Bahkan perusahaan kami PT Biosen itu menjamin, ini contoh ya, ini nggak promo, ini artinya berdasarkan riset dan empiris, 100% uang customer kembali bila 10 hari masih tetap rontok, masih tetap ketombe. Ini salah satu manfaatnya herbal. Ini secara teknis ya, kalau diurai mengapa bisa tidak rontok, mengapa bisa ketombenya hilang, ini panjang nih. Ini karena ada kaitannya enzim, bahan-bahan di dalamnya apa saja, materinya, senyawanya ke situ. Jadi ini terlalu panjang. Ini contoh ya, ini misalnya contoh lagi, misalnya ini namanya Biosehat. Ini orang mungkin nggak yakin betul nggak, tapi kita bisa kasih garansi. Orang luka diabetes, orang diabetes dengan gula darahnya di atas 200 menggunakan ini lambat laun sembuh tanpa campur tangan bahan-bahan obat lain, kita sebut obat-obat sebelah gitu. Ini bisa, dan itu secara empiris ribuan orang sudah tertolong dan sembuh, mulai luka yang bau sampai luka yang mohon maaf diamputasi sembuh. Nah, ini bukan bermaksud kita ingin mengatakan herbal segala-galanya. Dalam kasus tertentu memang harus dibawa ke rumah sakit atau apa. Tetapi salah satu poinnya, herbal itu kalau digunakan untuk sehari-hari sangat bagus, semacam P3 sangat bagus, dan tentu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh mulai bayi. Kalau zaman dulu itu ada misalnya kalau anak-anak sulit makan, agak buncit perutnya, terus kemudian suka rewel, sulit tidur, ibu-ibu kita, mungkin anak-anak muda sekarang nggak merasakan, itu dikasih kunir yang diparut, diperes, dicampur madu, dalam hitungan 2 kali 3 kali diberikan, anak udah sehat kembali. Ini contoh, dan ini banyak sekali contoh kalau kita mau ungkapkan mengenai ibu kita, kakek kita dulu sangat familiar penggunaan herbal untuk mendampingi kesehatan kita, keluarga kita di rumah. Seperti itu, Mas. Alhamdulillah setelah saya gunakan Sasa Oil, ini sekarang bisa sembuh. Jadi sebenarnya momen di mana saya tertarik pada dunia herbal, kemudian kita seriusi sampai kita membangun perusahaan resmi berbadan hukum gitu. Yang pertama itu sebenarnya
ketika usia saya ini, kita ngomong usia, jadi kita mulainya sebenarnya udah masa dimana orang bilang ini sudah mulai sunset, sudah mulai menurun, mulai tidak produktif. Nah, bayang-bayang itu pasti ada pada usia tertentu, mungkin usia 45 tahun ke atas itu udah mulai merasakan. Saya pada posisi ini belum mencapai puncak misalnya, tapi saya sudah mulai kurang dianggap orang, kurang produktif. Ini penting. Jadi poinnya di situ adalah saya itu berpikir begini, saya semakin tua, fisik saya semakin menurun, tapi saya ingin membangun suatu usaha yang bisa menginspirasi masyarakat dan punya legasi, khususnya awalnya untuk keluarga saya, anak-anak saya, bahwa kita diciptakan di dunia ini oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satunya ini adalah supaya kita bisa bermanfaat pada sesamanya. Itu awal inspirasi yang menjadi visi kami. Jadi saya ingin apa kira-kira. Kemudian kita mengerucut kepada kita membangun Sasa Herbal. Karena waktu itu kita punya keluarga, ada yang mempunyai juga usaha-usaha di bidang herbal, dan nyatanya sangat bermanfaat buat masyarakat. Sering-sering juga keluarga saya itu ngirim semacam herbal-herbal ke tempat-tempat misalnya bencana alam, itu untuk yang luka, yang lebam, yang pilek, yang batuk, dan alhamdulillah responnya sangat tinggi. Bahkan dalam satu momen misalnya untuk perjalanan, tetapi ini semua kan perlu divalidasi lagi, baik secara mutu atau kualitas, substansinya, apakah benar-benar ini, apa hanya kebetulan, apa benar-benar manfaat. Maka kita bekerja sama dengan beberapa orang yang memang ahlinya, mulai yang memang ahli di dunia forensik, di ahli kimia, termasuk para lulusan farmasi ya. Itu alhamdulillah kita beranikan diri untuk membuat satu produk awalnya dan mendirikan sebuah perusahaan. Dulu awalnya CV Sehat Nusantara, sekarang sudah berkembang, produksinya sudah banyak, akhirnya dirubahlah badan hukumnya menjadi PT Biosehat Nusantara. Seperti itu, Mas. Harapan saya sebagai owner dari PT Biosehat Nusantara dan sekaligus direktur utama dari perusahaan ini, yang pertama saya berharap bahwa produk kami bisa diterima masyarakat luas untuk menjadi problem solving, kebutuhan pokok untuk P3K, dan membantu kesehatan masyarakat yang benar-benar aman, menyehatkan, dan tentu murah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi, kami berharap juga tim kami di seluruh Indonesia, baik itu distributor, reseller maupun internal di perusahaan kami, ini mendapatkan manfaat yang maksimal, dan masyarakat juga teman-teman muda mungkin yang mau belajar ke kami, bergabung untuk belajar bisnis maupun belajar bagaimana membangun usaha, kami pun harapan kami sangat terbuka. Sebab kalau anak-anak muda itu bangkit semua, khususnya misalnya hari ini saya tinggal di Bali, maka nggak ada kata-kata anak muda bingung mau ngapain, tetapi semangat untuk tumbuhnya di masing-masing pribadi ada. Seperti itu, Mas. Karena herbal itu untuk semua kalangan dan juga bisa membantu kesehatan masyarakat di beberapa konteks untuk benar-benar mampu membantu menyembuhkan sakitnya, maka kita pun menciptakan produk itu sesuai dengan usia juga, Mas. Nah, ini misalnya ini madu ini madu herbal, madu dicampur herbal, tentu ini semuanya atas riset dan sudah keluar BPOM-nya. Kalau ini untuk luarnya, ini mulai ruam-ruam merah, nah ini bagus. Yang sulit makan, sulit tidur pakai ini juga gitu, sulit makan, maaf ya, cacingan, stunting ya, sulit tumbuh pakai ini.
Ini nanti bisa cari di ini kami, di media kami ada itu. Itu untuk ini. Nah, juga ada Mas ini untuk yang dewasa ini. Dewasa kita paket ini namanya biotetes ini. Ini untuk diminum. Ini membantu kesehatan dalam tubuh. Mulai pencernaan yang nggak bagus sampai darah tinggi sampai diabetes ini bagus. Nah, dibantu di luarnya ini yang stroke segala macam. Ini herbal ini memang luar biasa khasiatnya. Cuma perlu dikembangkan terus dipromosikan oleh kita semua masyarakat Indonesia termasuk pejabatnya. Nah ini. Dan ini kan kalau di dalam mahkotanya kalau kurang bagus, pakai ini. Nah ini minyak rambut ya, Bionis Natural Hair. Ini produk kosmetik ya, tetapi ada bahan herbalnya. Yang sangat bagus juga. Rambut rontok kita kasih garansi 10 hari nggak selesai rontoknya, uang kembali. Jadi ini kita promosikan lewat media-media online kita, akun kita maupun di offline di reseller-reseller. Jadi kita mempunyai dua cara untuk mengenalkan sekaligus menjual branding kita ya, offline dan online sesuai masanya sekarang ini, ikuti apa itu masa sekarang ini. Seperti itu Mas. Sobat Inspirasi dimanapun berada, saya Muhammad Nizar Muslih berharap banyak bahwa untuk menjaga kesehatan kita, khususnya ibu-ibu mungkin, bapak-bapak yang mempunyai putra-putri itu dimulai dari benar-benar anak yang baru lahir itu harus memperhatikan kesehatan, dan herbal ini sesuatu banget. Dan mari Bapak Ibu kita maksimalkan penggunaan herbal apapun mereknya, bahkan apa itu bisa juga langsung membuat kebun toga itu. Jadi kesehatan itu nomor 1. Untuk itu mari kita perhatikan keluarga kita dengan terus mensupport bahwa herbal itu sangat penting untuk keluarga kita. Itu saja. Semoga pagi hari ini bermanfaat. Saya Muhammad Nizar Muslih, Direktur Utama PT Biosehat Nusantara. Salam sehat, sukses, bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari seorang Bapak Haji Muhammad Nizar Muslih, Direktur Utama dan juga pemilik dari PT Biosehat Nusantara, kita bisa belajar banyak bahwa ternyata kesehatan itu penting, bahkan dari lahir sampai kita menua. Kesehatan itu bukan lagi ketika kita sakit, tapi kita harus jaga sebelum kita sakit. Dan tentunya produk-produk herbal itu sangat bermanfaat. Dan kalau misalnya Sobat Inspirasi pengen tahu seperti apa sih produk herbal, langsung saja datang ke kantornya dari PT Biosehat Nusantara yang ada di Padang Sambean. Dan nanti lengkapnya kita bisa langsung aja tanya di komen ya. Dan tentunya Sobat Inspirasi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dari tayangan ini supaya nanti Sobat Inspirasi lainnya mendapatkan manfaat. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Inspirasi Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.